Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darabihi ila yaumiddini amma ba'd. Ma'asyara talabatil ilm yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada majelis kita di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang mulia Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada majelis sebelumnya telah kita sebutkan apa yang memotivasi beliau rahimahullah untuk menyusun hadis-hadis yang berisi di dalamnya pondasi-pondasi agama. Dan beliau tidaklah dalam melakukan hal itu kecuali mengikuti jejak ulama sebelumnya yang telah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebutkan kemarin. Mereka yang telah menulis hadis-hadis yang menjadi pondasi-pondasi agama. Di sana ada Al-Imam Ibnul Mubarak, ada Al-Imam Muhammad ibnu Aslam At-Tusi, ada Al-Imam Al-Ajurri dan lain sebagainya. Dan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang beliau tulis, sehingga kitab yang beliau kumpulkan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pegangan umat manusia setelah beliau tiada sampai hari ini dan ila ayyasha Allah. Maka pada majelis kita di hari ini kita akan masuk dalam hadis yang pertama. Dan seperti yang kita sebutkan kemarin, kita tidak akan menjelaskan secara italah, secara panjang lebar. Namun kita akan membaca hadis yang beliau sebutkan. Kita akan mengartikan. Kita akan menyebutkan sedikit dari keadaan sahabat yang meriwayatkan. Kemudian sedikit dari rawi yang meriwayatkan hadisnya. Baru kita akan menyebutkan beberapa pelajaran-pelajaran penting yang kita dapatkan dari hadis yang kita baca. Baik. Kita akan mulai. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, Al-Hadithul Awwal. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahih hayhima alladzaini huma asahul kutubil musannafah. Nanti kalian hafal dengan lengkap. Hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abi Hafs
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin. Naam, karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah salah satu dari Al-Khulafa Ar-Rashidun yang mereka ada 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, dan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau memiliki kunyah dengan Abu Hafs. Dan ini adalah hal yang biasa di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kadang seorang rawi atau seorang sahabat dia terkenal bahkan dengan kunyahnya. Kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kita mengenal Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita mengenal Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud ya, Abu Mas'ud radhiyallahu an. Kita mengenal Abu Bakrah radhiyallahu an. Ini semua adalah kunyah. Dan di kalangan orang Arab, kunyah adalah sesuatu yang mulia. Seseorang ingin memanggil sahabatnya, itu terkadang mereka menggunakan ibarah dengan kunyah. Ya Aba Fulan, ya Aba Fulan. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memiliki kunyah. Naam. Adapun Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, seorang sahabat yang bergelar dengan Al-Faruq, beragam kemuliaan yang beliau raih karena keimanan dan keikhlasan beliau di dalam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran wa hadara, dalam keadaan beliau sedang safar ataukah beliau sedang ada di rumahnya. Kemuliaan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an sampai menjadikan beliau menjadi ahadu sahibai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari 2 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terketahui tidaklah beliau memasuki suatu tempat kecuali bersama dengan 2 sahabat ini, dan keluar dari satu tempat kecuali dengan 2 sahabat ini. 2 sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh Umar radhiyallahu an, Allah jadikan keislaman beliau sebagai kemuliaan bagi Islam dan kejayaan. Sehingga beliau digelari dengan Al-Faruq, pembeda antara Al-Haq dengan Al-Batil. Dan di antara keutamaan yang dimiliki oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, ketegasan beliau di dalam mempertahankan kebenaran. Syaitan, dia akan lari dari Umar. Seandainya Umar melewati satu jalan, la salaka syaitanu fajjan ghaira fajjih, setan akan mencari jalan selain jalan yang dilalui oleh Umar. Coba bayangkan, itu semuanya muncul karena iman dan takwa yang ada pada sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Adapun kisah Islamnya beliau ketika mendengar sang adik membaca Al-Quran, yang adiknya lebih dahulu masuk Islam, di situ ada suami dari adiknya. Awalnya beliau marah sampai akhirnya beliau sadar dan masuk Islam. Kisah ini disebutkan oleh para ulama sebagai kisah yang dhaifah, sebab masuk Islamnya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an adalah kisah yang dhaifah. Namun Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an aslama
Wa bi barakati islami, beliau masuk Islam, dan dengan keberkahan masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Allah bangkitkan semangat para sahabat di kala itu untuk berjuang menyebarkan Islam di kota Makkah di kala itu yang saat itu masih minoritas. Baik, ini sekelumit dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan beliau memiliki adik yang juga sahabat yang bernama Zaid ibn Khattab radhiyallahu an. Baik, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatu akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang dia inginkan, awimra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang dia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan tatkala dia berhijrah. Baik, hadis ini sangat jelas. Di dalam poin yang pertama, innamal a'malu binniyat, menggambarkan kepada kita bahwa semua amalan kita itu tergantung dengan niat. Semua tergantung dengan niat. Kita ingin sholat, ingin puasa, ingin bersedekah, dan ingin melakukan ibadah yang lain, benar tidaknya, diterima atau tidaknya, tergantung dengan niat yang ada di dalam hati kita. Ini makna dari innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu, para ulama menjadikan niat adalah syarat sahnya suatu ibadah. Namun, hal yang penting di sini bahwa niat maknanya adalah al-qasd, dan niat itu sendiri adalah sesuatu yang ada di dalam hati, tidak dilafazkan. Baik. Kemudian poin yang kedua, Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Khairan kana aw syarran. Baik itu adalah niat yang positif ataukah niat yang negatif. Kalau dia niat baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia niatnya buruk, dia akan mendapatkan keburukan. Dia niatnya melakukan ibadah sholat zuhur, maka itu yang dia dicatat untuknya. Dia niatnya melakukan ibadah sholat asar, juga sama. Innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian poin yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Seperti apa sih niat yang baik dan bagaimana amalan tergantung dengan niat? Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan hijrah sebagai amalan yang sangat mulia dalam Islam. Seorang yang dia hijrah meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan karena mengharapkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan niat demikian. Namun kalau dia meniatkan sesuatu yang lain, dia hijrah dari rumahnya menuju tempat lain yang penuh dengan kebaikan, dia belajar misalnya ilmu agama di Marakizul Ilm, dia niatkan di situ bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena dia ingin mendapatkan dunia.
dia mengejar seorang wanita atau lelaki yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwasanya seseorang yang dia meniatkan ikhlas, dia akan mendapatkan pahala ikhlas. Dan Allah akan berikan kebaikan atas pahala dia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang dia beramal dengan amalan salih, akan dalam keadaan dia lelaki atau wanita, dalam keadaan dia beriman, wa huwa mu'min. Iman di sini maknanya adalah dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, akan kami berikan padanya kehidupan yang bahagia dan akan kami balas amalannya dengan yang terbaik apa yang mereka lakukan. Namun ketika seorang dia beramal tujuannya adalah hal-hal dunia, Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang dia menginginkan kehidupan dunia, kami akan berikan untuk dia. Dan tidak akan berkurang sedikit pun dari apa yang dia lakukan dan dia niatkan tersebut. Maka ini menunjukkan kepada kita beberapa pelajaran penting dari hadis yang kita baca ini. Silahkan dicatat faidah-faidah yang bisa kita tarik dan ambil dari hadis ini. Faidah yang pertama, pentingnya niat dalam ibadah seseorang. Pentingnya niat dalam ibadah seseorang. Ahammiyatun niyah. Pentingnya niat dalam ibadah seseorang. Kenapa demikian? Karena niat itu memiliki sekian banyak faedah. Niat itu memiliki sekian banyak fungsi. Di antara fungsi niat, menjadikan amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Ikhlas karenanya itu menjadi kunci diterimanya suatu amalan. Ini adalah pentingnya seorang memperhatikan niat. Kenapa? Pertama, niat adalah syarat liqabulil amal. Syarat untuk diterimanya amalan. Tentunya di sana ada syarat lain ya. Bukan hanya ikhlas atau niat yang lurus, tetapi ada al-mutaba'ah. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pentingnya niat dan faidah kita menjaga niat yang kedua adalah memberikan kekuatan dan motivasi dalam menjalankan ibadah itu sendiri. Beda halnya dengan seorang yang dia belajar ilmu agama kosong dari niat. Ngapain belajar? Nggak ada. Tujuannya apa? Nggak ada juga. Benar, dia akan semangat ketika semangat. Namun ketika dia itu jatuh dalam keadaan futur dan malal, bosan, dia akan mudah untuk terjatuh dan tidak sanggup untuk bangun kembali. Namun seorang yang dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dia akan termotivasi dengan keikhlasan itu untuk istiqamah. Yang ketiga, kenapa kita penting untuk menjaga keikhlasan? Bagaimana urgensi niat dalam amalan keseharian kita? Niat itu akan membedakan ibadah satu dengan yang lain. Niat itu akan membedakan ibadah satu dengan yang lain. Baik. 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat.
dilakukan oleh seseorang. Namun akan berbeda status 2 rakaat itu dengan niat. Orang yang pertama melakukan 2 rakaat, niatnya adalah sholat subuh. Sedangkan orang yang kedua melakukan 2 rakaat sholat, niatnya adalah qabliyah subuh. Maka di antara fungsi niat dan pentingnya niat bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Baik. Yang keempat, pentingnya niat yang harus kita jaga. Niat itu akan membedakan antara perkara ibadah dengan perkara adat istiadat, kebiasaan kita. Contohnya, ada seorang yang dia itu tidak makan dari pagi sampai sore, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Namun orang yang pertama, dia melakukan itu tujuannya adalah semata-mata mengosongkan perut sebelum dilakukan misal operasi. Sedangkan orang yang kedua melakukan itu semata-mata karena Allah, menjalankan ibadah puasa. Coba lihat, sama-sama dia melakukan amalan yang sama, tetapi dengan niat terbedakan antara dia yang pertama melakukan perkara mubah dan yang kedua dia melakukan perkara madza? Ibadah. Perkara yang kelima dari pentingnya menjaga keikhlasan dan urgensi niat dalam ibadah seseorang akan merubah perkara dunia atau adat menjadi ibadat. Jadi 3 ini berurutan. Tamyizul ibadah ba'dhuha min ba'd, membedakan ibadah satu dengan yang lain. Di bawahnya tamyizul ibadat minal adat, membedakan ibadah dari adat istiadat. Yang ketiga ini merubah perkara adat istiadat menjadi bernilai ibadah dengan niat. Ini poin yang kelima ya. Contohnya misalnya ada seorang yang dia itu makan, minum. Nah, itu perkara mubah, adat. Namun ketika seorang selipkan di dalamnya niat taqawi alal ibadah, biar kuat dalam ibadah, biar bisa dia ngafal kuat, biar dia bisa belajar mantap, semangat. Dia jajan tujuannya apa? Agar stamina kuat. Dia minum tujuannya apa? Biar semangat, energik dalam ibadah dan dalam belajar ilmu agama. Maka amalan mubah itu akan berubah menjadi ibadah. Nilainya di sisi Allah Subhanahu. Baik, ini adalah 5 urgensi pentingnya seorang menjaga niat. Faedah yang kedua dari hadis yang kita baca ini, anjuran seorang untuk ikhlas dalam ibadah untuk Allah Subhanahu. Dan hilangnya nilai pahala dan hilangnya nilai pahala dari seseorang yang kehilangan ikhlas di dalamnya. Seorang yang dia ikhlas akan mendapatkan pahala, tapi kalau dia tidak ikhlas akan hilang pahalanya. Tentunya kita sebagai seorang yang cerdas, kita tidak ingin kehilangan pahala. Naam, dengan usaha yang sudah kita lakukan, dengan tenaga, pikiran, harta yang sudah kita curahkan, kita nggak mau kehilangan pahala. Kan demikian. Maka bagaimana solusinya? Jaga keikhlasan. Dalam faedah kedua ini ada 2 hal yang ingin, atau 1 hal yang terbagi menjadi 2.
tentang hilangnya pahala yang dilakukan oleh seseorang tatkala kehilangan keikhlasan. Kalian catat, ada 2 bentuk amalan yang hilang keikhlasan di dalamnya dan berpengaruh terhadap nilai ibadah tersebut. Yang pertama adalah hilangnya pahala secara totalitas. Yang pertama adalah hilangnya pahala secara totalitas. Sama sekali dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan hilang semua yang telah dia susun dari amalan-amalan kebaikan. Ini terjadi ketika seorang dia terjatuh di dalam syirkul akbar. Hilang keikhlasan karena Allah dan dia ganti karena manusia. Terjatuh dalam syirik akbar. Yang sudah kalian pelajari bentuk-bentuknya. Orang yang dia dalam beramal kehilangan ikhlas dan kemasukan syirik akbar, maka semua amalan yang sudah dia lakukan akan hilang sama sekali. Enggak ada tersisa kebaikan sedikit. Bagian yang kedua adalah amalan yang kehilangan ikhlas dan kehilangan nilai pahala hanya di dalam amalan itu saja. Hanya di dalam amalan itu saja. Dan ini terjadi ketika dia terjatuh dalam syirkul asghar. Seorang yang dia salat, lalu dia niatkan salat itu bukan karena Allah, tapi karena selain Allah Azza wa Jalla, ingin dipandang oleh seseorang dan lain sebagainya. Maka amalan salat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi amalan yang terkena riya tersebut saja. Dia ada amalan lain, sedekah misalnya, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka sedekah itu akan diterima. Baik. Dan dibahas oleh para ulama di sana, seandainya seorang salat, sejak awal salat dia niatkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka salatnya akan tertolak semuanya. Namun kalau dia di awal salat ikhlas, kemudian riya masuk di tengah-tengah salat, di rakaat yang kedua misalnya. Kalau dia tahan dan dia tolak riya itu sampai selesai salat, maka pahalanya akan utuh. Tetapi kalau di tengah perjalanan sholat dia terkena riya, lalu dia biarkan riya itu bercokol dalam hatinya sampai selesai ibadah, maka sholat itu tidak diterima. Ini disinggung oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Rajab di dalam syarah terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kalian para talabatul ilm, seandainya memiliki kelebihan harta, miliki kitab itu. Kitab yang terbaik dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah. Namun kitab itu sangat luas ya. Mungkin setelah beberapa saat kalian mempelajari ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu alat, baru kalian akan bisa istifadah. Namun setidaknya kalian sudah mengkoleksi salah satu kitab terbaik dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di sana ada syarah Syekh Ibnu Utsaimin, ada syarah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ada syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin, banyak sekali. Baik. Pelajaran yang ketiga dari hadis Umar Ibn Al-Khattab ini adalah konsep pendidikan di dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari sisi mana?
bagaimana Nabi SAW membagi suatu masalah dengan beberapa bagian agar kita bisa memahami dengan mudah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dipartisi oleh Nabi SAW agar kita memahami secara bertahap dan mampu kita tangkap. Kemudian Nabi SAW setelah itu membuat percontohan agar kita semakin faham. Ini loh yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka itu yang dia dapatkan. Yang hijrahnya karena dunia ataukah karena wanita, itu yang dia dapatkan. Dan para talabatul ilm, kalau kalian ingin mengetahui konsep dalam belajar dan mengajar yang terbaik dalam perjalanan dunia ini, pelajari dan kuasai metode dan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di dalamnya lengkap. Ini secuil dari sekian banyak metode pengajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Tidak ada petunjuk yang lebih mulia dari petunjuk Rasul SAW. Sampai dalam tingkatan konsep belajar. Tidak perlu kalian mengadopsi model-model pembelajaran dari fulan alan yang dia sendiri sebenarnya adalah orang yang tidak paham ilmu agama. Bagaimana seorang yang tidak memahami ilmu agama, dia akan mengajarkan kepada kita konsep belajar agama dengan baik. Tidak perlu kita mengadopsi buku-buku yang ditulis oleh orang-orang kufar. Oh gini ya. Ada semuanya di dalam ilmu Rasul. Dan hadis ini adalah salah satu dari sekian banyak konsep metode pembelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal barakah minallah. Keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini panjang sekali faidah kalau kita kupas. Namun seperti syarat di awal, kita menginginkan ikhtisar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh dua ulama legendaris dalam perjalanan sejarah ulama. Dialah Al-Imam Al-Bukhari, pemilik nama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardisbah Al-Bukhari. Dan yang kedua adalah Al-Imam Muslim ibnu Al-Hajjaj ibnu Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, dalam dua sahih keduanya. Karena dua ulama ini akan sering kita ulang dan kita lalui, kita tidak akan jelaskan secara detail di majlis ini. InsyaAllah akan kita lalui di majlis-majlis yang akan datang. Barakallahu fikun. InsyaAllah ini sedikit yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat dan mudah untuk difahami. Sampai sini dulu. Tidak lupa untuk mengingatkan kalian untuk menghafal. Dan akan kita cek beberapa saat sebelum pelajaran akan dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.